Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Azmi dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang terminologi hadis dan kedudukan fungsi hadis. 1. Terminologi hadis. Kata hadis bentuk jamak dari etimologi secara kata kerja kata dari masdar isi merupakan yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi, ataupun dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat adjektif mengandung arti jadid atau sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama, berarti al-khobar atau berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, dan berarti qorib atau sesuatu yang dekat. Dengan demikian, pemakaian kata hadis di sini seolah-olah dimasukkan untuk membedakan dengan Al-Quran yang bersifat al-qadim. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan tersebut juga dapat ditemukan dalam Al-Quran disebut sebanyak 28 kali, dengan rincian 23 dalam bentuk mufradat dan 5 dalam bentuk jamak. Menurut M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran di antara lain: A. Komunikasi religius, pesan atau Al-Quran. B. Cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya. C. Cerita sejarah atau historical stories. D. Rahasia atau percakapan yang masih hangat. 2. Sunnah. Secara etimologi berarti jalan lurus dan kesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Para ulama memberikan pengertian sunnah secara bahasa sebagai berikut, yaitu jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek. Atau dikatakan pula dengan jalan yang ditempuh baik, yang terpuji atau yang tercela. Bisa juga diartikan sebagai jalan yang lurus atau jalan yang benar. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan perbuatan Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan perbuatan ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi, tetapi hal itu tidak fardu atau tidak wajib. Tiga, khabar. Khabar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu A. Khabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. B. Khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Atas dasar dengan muhaddatsin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut al-khobari. C. Khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini, maka seorang ahli hadis atau ahli al-sunnah, sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khabar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu', maufuq, dan maktub. Hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan khobar dan asar. Menurut mereka, khobar hanya mauquf, sedangkan asar berarti hanya termasuk hadis matku. 4. Asar. Asar secara etimologi berarti baqiyat al-syani, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Pertama, asar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, asar adalah berada dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perbuatan
dan perkataan. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khobar dan asar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Namun, para fuqaha Khurasan membedakannya dengan mengkhususkan al-mauquf, yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat dengan sebutan asar, dan al-marfu', yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan istilah khobar. Dari keempat pengertian tentang hadis sunnah, khobar dan asar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya, segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Selain dari keempat istilah tersebut, masih ada lagi satu istilah yang erat kaitannya dengan pembahasan ini, yaitu bid'ah, yang secara bahasa dari kata kerja bada'ah yabda'u bid'ah, berarti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada atau tanpa contoh. Makna ini dapat ditemukan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 117, artinya Allah pencipta bumi dan langit. Adapun bid'ah, menurut istilah, adalah sesuatu yang diadakan manusia baik berupa ucapan, perbuatan dalam masalah dan bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut Rasulullah. B. Kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah, tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan Al-Sunnah. Di dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat, tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencabangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum. Itu yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Semua tetap begitu hingga Al-Quran merealisasikan gerakan humanitas yang menyeluruh dan kemajuan intelektual masyarakat, serta menyebarkan keadilan dan kebahagiaan di setiap masa. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Dengan demikian, sunnah merupakan tuntunan praktis terhadap apa yang dibawa oleh Al-Quran. Sesuatu bentuk praktek yang mengambil bentuk pengejawatan yang beragam. Terkadang merupakan amal yang muncul dari Rasul, terkadang merupakan perkataan yang beliau sabdakan pada suatu kesempatan, dan kadang merupakan perilaku atau ucapan sahabat Rasul. Lalu, beliau melihat perilaku itu, mendengar ucapan itu, kemudian memberikan pengakuan. Beliau tidak menentang atau mengingkari, tetapi hanya diam atau justru menilai baik. Itulah yang disebut takrir dari beliau. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.